Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dilihat itu bukan perbuatan kita, tapi hati kita kok. Allah melihatnya hati kita. Kalau saya melihatnya zahirnya, kalau Allah melihat batinnya. Nahnu natawalla bidzahir wallahu yatawalla bis-sarair. Saya melihat orang sedekah berapa banyak, berapa juta, segala macam, kan begitu. Tapi yang Allah kan bukan jumlahnya, Allah nggak perlu dengan jumlah itu kok. Yang kan ketulusan hatinya, itu jadi persoalan. Maka agama dengan rasa itu seperti itu maksud saya. Semua apapun yang kita lakukan selalu dilihat adalah motivasinya. Apa yang menggerakkan engkau berbuat seperti itu? Apa yang kamu targetkan dari semua perbuatanmu itu? Iya kan? Makanya niatul mu'min khairum min amalih itu. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Itu pengertiannya bukan orang yang sekedar niat tidak berbuat lebih baik daripada orang yang berbuat. Bukan itu maksudnya. Penilaian itu terfokus pada motivasi seseorang, bukan pada perbuatannya. Allah melihat enggak hatimu ketika engkau memberi sesuatu kepada perempuan itu. Allah tahu kok bahwa engkau berbuat itu semua bukan untukku. Semua yang kau lakukan adalah hanya untuk dirimu sendiri. Silakan bayar sendiri, nggak ada urusan dengan aku. Ini menjadi persoalan. Ada orang bikin rumahnya sendiri. Ada orang menanam padi di sawahnya sendiri. Ada orang menjahit bajunya sendiri. Lalu urusannya apa dia minta bayaran kepada saya? Kalau Mang Daman, ya kan, Waryono, Mang Irsad, yang kerja di bangunan di sini itu karena bekerja untuk saya, maka setiap minggu hari Senin rolisan saya bayar karena bekerja untuk saya. Yang lucu kan kamu bekerja untuk dirimu sendiri terus minta dibayar, kasinting. Anda dermawan saya tahu, tapi kan bukan untuk membesarkan Allah, hanya untuk membesarkan dirimu sendiri. Coba sebutkan perbuatan apa yang, jasa apa yang pernah Anda lakukan yang murni betul-betul untuk Allah. Sebutkan dalam seumur hidupmu. Yang dimaksudkan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kepada Allah itu artinya begini. Satu, kita disebut orang mukhlis, ikhlas ketika menggarap suatu tanah. Saya nanya, ini tanah siapa? Ini tanahnya Haji Sulaiman. Ya, Anda menggarap tanahnya Pak Haji Sulaiman. Ketika Anda mengklaim ini tanah saya dan Anda menggarap, Anda bukan menggarap tanah tapi merampok tanah orang lain. Kalau ada orang mencangkul di tanah saya dan orang itu tidak mengakui kepemilikan saya, rampok bukan? Kita ini kan perampok semua ketika kita tidak mengakui kepemilikan Allah. Jujur begini, berarti nol gede kan? Itu satu, mengakui kepemilikan. Yang kedua saya tanya, siapa yang menyuruh Anda mencangkul di sini? Itu tolong unsur penting ini masukkan dalam definisi ikhlas. Ternyata banyak amal-amal yang kita lakukan bukan karena disuruh Allah, disuruh oleh nafsu kita sendiri kok. Semua yang kamu lakukan didorong oleh nafsumu, lalu engkau mengharapkan pahala dari Allah. Orang sinting kamu nih. Makanya tolong kalau kamu ingin ikhlas kepada Allah itu, setiap Anda terdorong hatinya untuk melakukan apapun, tolong konfirmasi yang nyuruh siapa. Semua apapun yang kita lakukan, ketika kamu
terdorong hatinya ingin membuat masjid. Jangan take for granted bahwa saya didorong oleh Allah untuk bikin masjid. Punten dikoreksi lagi, diteliti lagi. Yang mendorong kamu begitu bersemangat bikin masjid itu siapa yang mendorong? Ternyata Allah tidak pernah mendorong kamu kok. Yang mendorong kamu adalah dendam kamu gara-gara kamu dipecat jadi ketua DKM. Tertipu kan? Saya akan memberikan satu indikator yang pasti bahwa engkau membuat masjid pada waktu itu adalah kejahatanmu, bukan kebaikanmu. Apa sebabnya? Dengan adanya masjid di seberang jalan, engkau telah memecah belah umat. Terbelah-belah. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya jadi tidak mengerti di sini orang berdakwah. Katanya lillahi ta'ala. Tapi kenapa memecah belah umat? Mungkinkah Allah menyuruh kita untuk memecah belah umat? Sadarlah bahwa dakwah benar bukan perpecahan, tapi menuju persatuan umat. Nah ini kan jadi persoalan. Kita ini tertipu sesungguhnya. Selama ini kita dikiranya berbuat baik, ternyata kita berbuat jahat kok. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tahu nggak orang yang rugi ke amalnya itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia dia keliru, salah paham, salah perangsa. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira telah banyak berbuat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wal haqiqah yusi'una, bukan yuhsinuna. Ini kata Allah saja begitu. Allah memperingatkan kita seperti itu. Mau dengar enggak? Awas, banyak orang yang tersesat, salah perangsa, kesasar, berbuat banyak kejahatan. Tapi selama itu kita merasanya berbuat baik kok. Sedekahmu, sumbanganmu, sebagai donatur kamu, donatur tetap. Iya kan? Saya tahu puluhan juta, ratusan juta tiap bulan kamu bagi-bagi duit untuk lembaga-lembaga Islam. Saya tahu, tapi juga saya tahu bahwa itu adalah kejahatan-kejahatanmu semuanya itu. Kenapa saya kejahatan? Karena semua yang kamu lakukan satu, untuk mendapatkan sanjungan dari masyarakat, penghargaan dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat. Ketika ada orang tidak mengakui kedermawananmu, kamu marah, tersinggung. Ternyata disitulah pengkhianatan besar yang kamu lakukan. Iya, kamu menggugat, mengungkit kebaikanmu. Iya kan? Ternyata kita berbuat baik bukan mengajak orang untuk bersyukur kepada Allah, tapi menggiring orang bersyukur kepadaku. Apakah ini bukan kejahatan? Lebih dari jahat, pengkhianatan. Engkau mengklaim ini semuanya kebaikanku, bukan kebaikan Allah. Dan aku yang jadi Tuhan, bukan dia. Kalau tanpa aku ada, tidak mungkin masjid ini jadi. Setiap hari telinga saya mendengarkan manusia berkata seperti itu. Karena selama ini Anda beragama dengan logikamu kok, tidak dengan rasamu itu. Walaysa laka dzauq, walaysa 'indaka dzauq. Anda pun tidak punya perasaan kok. Dikoreksi lagi, sekali lagi, mumpung masih urip. Iya, mumpung masih urip. Iya, dikoreksi lagi. Sudah kita nolkan aja lah. Dari sejak dulu sampai sekarang, katakan ya Allah, saya masih nol gede. Saya belum pernah berbuat kebaikan apapun. Karena semuanya yang kulakukan tidak ada yang untuk kebesaranmu. Yang ada semuanya untuk kebesaran diriku sendiri. Walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf, saya bertobat. Ibaratkan kita baru hari ini terlahir.